Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Kelompok Delta akan mempresentasikan materi tentang jaksa sebagai penuntut umum. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Delta 1. Nama saya Afisya Ikanorasana dengan NIM 1111210-214 sebagai Delta 02. Saya Sarung Wadi Putra, Delta 04. Nama saya Ray Aulia dengan nomor induk mahasiswa 1111210216 dan saya adalah Delta 05. Saya Odi Salsabila, di sini saya sebagai Delta 03. Halo semuanya, saya Delta 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jaksa dan penuntut umum dan perbedaan dari jaksa dan penuntut umum. Jaksa dan penuntut umum memiliki pengertian berbeda di dalam KUHP. Akibat pengertian yang berbeda, maka wewenang dan tanggung jawab yang meliputinya juga berbeda. Meski jaksa dan penuntut umum berada di bawah lembaga Kejaksaan RI. Pasal 1 angka 6 huruf A dan huruf B KUHP dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam pasal 1 angka 1 dan angka 2 menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sementara itu, pengertian jaksa dan penuntut umum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHP, yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu. Secara garis besar, berdasarkan pengertian KUHP, tugas jaksa adalah sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan tugas penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian perbedaan jaksa dan penuntut umum dapat dilihat bahwa jaksa merupakan sebuah jabatan, sedangkan penuntut umum hanyalah sebutan untuk seseorang yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan di muka hakim yang sifatnya hanya fungsional. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsi tersebut memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan, sehingga jabatan fungsional jaksa bersifat keahlian teknis dalam melakukan penuntutan. Mengacu ke KUHP, jaksa dan penuntut umum memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Di dalam persidangan, penuntut umum hanya satu, sedangkan yang lain adalah anggota tim meskipun status mereka sama-sama jaksa. Jaksa memiliki wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan, dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Sedangkan wewenang penuntut umum hanya memiliki wewenang melaksanakan penetapan hakim selain dari melakukan penuntutan. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya ada kedudukan kejaksaan. Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa yang pertama, Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara merdeka. Arti dari merdeka di sini, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya, yang berarti artinya tuh independen. Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyampaikan bahwa kedudukan jaksa memang idealnya menjadi
menjadi lembaga yang independen dengan memiliki acuan peran sentral di dalam sistem peradilan pidana. Nah, independensi itu kejaksaan sangat dibutuhkan untuk kepentingan guna penegakan hukum dengan dilakukan secara jujur, adil, bertanggung jawab, serta transparan dengan menjunjung asas persamaan di muka hukum. Lalu yang terakhir ada kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1-nya adalah satu dan tidak terpisahkan. Dan dijelaskan pula pada pasal 3-nya dalam undang-undang yang sama, itu yaitu pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tadi diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum dalam pasal 4-nya dalam undang-undang yang sama juga. Yang pertama, Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota. Jadi intinya Kejaksaan Agung itu di pusat, Kejaksaan Tinggi itu di provinsi, dan Kejaksaan Negeri itu di kabupaten atau kota. Selanjutnya kita masuk ke materi kejaksaan sebagai penuntut umum. Kejaksaan sebagai penjabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum, sebagaimana di dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun wewenang penuntut umum sebagaimana diatur menurut pasal 14 KUHP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Selanjutnya ada mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Selanjutnya memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, dan yang terakhir melaksanakan penetapan hakim. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan kejaksaan sebagai penyidik. Kejaksaan Agung telah mengklaim berwenang menangani kasus korupsi berlandaskan pasal 27 PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP bab 8 penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Menurut ketentuan itu, khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu dimaksud dalam pasal 284 KUHP dilaksanakan oleh penyidik
jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kontroversi hukum muncul akibat ketentuan peralihan KUHP pasal 284 ayat 2 menyebutkan dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Ironisnya, hingga kurang lebih seperempat abad, bahkan dengan munculnya undang-undang tindak pidana korupsi sekalipun, Kejaksaan Tinggi tetap menyidik kasus korupsi berlandaskan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Menurut KUHP, ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang ada di dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Dit 1955 dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Dengan catatan, semua ketentuan khusus acara pidana pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun kenyataannya, kewenangan penyidikan korupsi yang dasarnya adalah pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP terus berlangsung. Dan ini tak lepas dari ketiadaan kemauan politik, legislatif maupun eksekutif untuk mengubah pasal 284 KUHP ayat 2 selama kurun waktu 22 tahun. Fungsi yudisial yang dimiliki Polri adalah amanat dan wewenang dari pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat PNS tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Namun, Polri yang waktu itu bagian dari ABRI tak berdaya karena elit Kejaksaan Agung didominasi oleh TNI AD. Situasi ini harus berakhir. Solusinya, fatwa Mahkamah Konstitusi agar patuh pada pasal 284 ayat 2 KUHP. Dengan demikian, KUHP menetapkan akan menghilangkan ketentuan khusus acara pidana dalam waktu sesingkat-singkatnya, antara lain pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang lainnya. Itu berarti tidak ada lagi undang-undang yang melahirkan adanya acara khusus. Ingat, peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apalagi dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1971 yang diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sama sekali tidak menyebutkan kewenangan jaksa sebagai penyidik. Intinya kalau jaksa ingin tetap sebagai penyidik sesuai KUHP, mereka harus jadi PNS. Jadi, kembalikan fungsi dan peranan masing-masing dalam tatanan Criminal Justice System, CJS, yakni Polri sebagai penyidik, Ketentuan Umum KUHP pasal 1 ayat 3 dan ayat 4, jaksa sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan pengadilan, Ketentuan Umum KUHP pasal 1 ayat 6A dan B, serta pasal 7. Sedangkan hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili. KUHP pasal 1 ayat 8 hingga 11. Terima kasih. Setelah membahas mengenai pengertian, kedudukan, dan juga wewenang penuntut umum, tibalah di sini saya akan membahas tentang bagaimana wajah kejaksaan di era reformasi saat ini. Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami perkembangan dan dinamika secara terus-menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya hingga kini, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung.
Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Masa reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah serta lembaga penegak hukum yang ada. Salah satunya adalah kejaksaan, yang dimana khususnya dalam penanganan tindak pidana. Karena itulah, memasuki masa reformasi, Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak, lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pihak lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di sini kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau disebut dengan dominus litis, mempunyai kekuasaan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang dominus litis, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Mengacu pada undang-undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain, yang bertujuan untuk melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Khusus kepada Jaksa Agung diinstruksikan melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga melakukan penambangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya, melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan berdasarkan semua peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan tindak pidana di bidang kehutanan, serta mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penambangan kayu secara ilegal dan peredarannya pada setiap tahap penanganan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap eksekusi. Terakhir, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini merupakan upaya peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP. Tim yang selanjutnya disebut dengan Tim Tas Tipikor ini terdiri dari unsur Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP. Diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena komitmen pemerintahan yang kuat di dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain, Tim Tas Tipikor bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi, mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal. Berakhirlah sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat bahkan salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.